Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di sini, masih membawakan mata kuliah Geografi Desa Kota yang memang sesungguhnya diambil oleh Ibu Dian Purwanti. Nah, di sini kali ini saya akan membawakan tentang judul dari mata kuliah ini adalah mengenai planologi. Sebetulnya juga saya pun juga tadi sempat mendiskusikan materi apa yang kira-kira akan diberikan di sini, karena kebetulan pertemuan minggu lalu ya boleh dikatakan saya salah baca, atau sebetulnya saya ingin mengetahui tentang aspek-aspek kota secara mendetail atau syarat-syarat sebuah kota mendetail, supaya kita dalam arti kita bisa memang memahami benar-benar bagaimana fenomena di sini, fenomena kota, karena fenomena desa kemungkinan akan dibahas berikutnya, dan ini nanti mungkin tetap saja terkait dengan desa, karena desa dan kota merupakan sebuah secara regional merupakan sebuah oposisi yang memang selalu berpasangan dan memang selalu ada interaksinya. Oke, kemudian setelah diskusi mengenai materi tersebut, dan beliaunya menyarankan dan menyusunkan mengenai materi planologi sekalian. Nah, ini di sini nanti kaitannya interaksi desa dan kota ini juga bisa dipersiapkan untuk memahami ketika nanti Anda mengambil mata kuliah perencanaan wilayah. Oke, ini ya dianggap sebagai salah satu bekal pengetahuan dari geografi desa kota untuk mata kuliah yang selanjutnya. Oke, mungkin akan langsung saja saya mulai dari planologi. Kali ini di pertemuan yang ke-7 atau ke-8 ya. Oke. Sekarang saya tidak mempermasalahkan kita di pertemuan yang keberapa. Oke, di sini kita langsung saja melihat bahwa apa sih itu planologi. Oke, di sini sebagai pengantar, planologi ini sebetulnya merupakan salah satu cabang ilmu dari teknik yang khusus mengenai perencanaan kota, dan di sini merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan holistik, karena di sini ada arsitektur, ada sipil, sekaligus juga para perencana atau ahli-ahli dalam perencanaan wilayah, yang juga tidak jarang mereka selalu melibatkan para ahli sosial dan budaya dalam konteks untuk melengkapi sebuah perencanaan, atau dari kata plan atau ilmu mengenai perencanaan. Oke, di sini didefinisikan kalau sebagaimana yang ada di slide ini, merupakan ilmu pengetahuan dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, dan untuk pengembangan tata ruang wilayah melalui proses-proses, tentu saja ada tahap-tahapnya, seperti misalnya identifikasi apa saja yang ada di sana, lalu kemudian analisis dan perencanaan. Dan ketika itu semua sudah, aspek-aspek dan unsurnya sudah ditemukan, maka kemudian bisa dianalisis, rancang bagaimana bagian-bagian itu bisa menjadi terhubung, saling berinteraksi, dan juga saling mendukung, dan itu semua dapat mewujudkan sebuah kelancaran aktivitas keuangan dalam kota tersebut. Jadi skalanya menjadi jauh lebih efektif. Jadi di sini tentang pemanfaatan dan pengendalian atau kontrol elemen-elemen fisik dan non fisik ini terkait dengan pengembangan wilayah dari sebuah kota yang
memang dipelajari atau dikaji untuk membuat perencanaannya. Oke, berikutnya konsep-konsep dasar yang harus kita pahami sebelum kita lebih jauh lagi melihat planologi di sini. Di sini ada konsep dasar mengenai pengertian wilayah secara umum. Ya, seperti kita tahu, definisinya di sini bagaimana dari adalah bagian dari permukaan bumi. Ya, oke, geosfer juga kan berarti yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian batasan dan karakteristik fisik geografisnya. Oke, tentang alamnya turut menentukan bagaimana kita merencanakannya. Jadi selain aspek-aspeknya, apakah berbukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan lain sebagainya. Mungkin aspek-aspek ini nanti yang akan dikaji lebih lanjut. Bagaimana perencanaan atau penempatan mulai dari bangunan, jalan, fasilitas umum itu bisa terintegrasi, terpadu, dan saling mendukung dan bisa membuat sebuah tata kota yang ideal di sini. Oke. Dan ini acuannya juga mengenai tata ruang ini, itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 tentang tata ruang atau penataan ruang. Di sini dikatakan wilayah sebagai suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segala unsur terkait yang ada padanya dengan batas-batas tertentu, dengan jaringan-jaringan sistemik tertentu, berdasarkan aspek administratif ataupun aspek fungsionalnya. Jadi seperti apakah itu wilayahnya itu termasuk wilayah administratif dalam arti kecamatan, kabupaten, atau kota, atau provinsi. Jadi dan selain tata administrasi merupakan bagian pengelolaan dari sebuah pemerintahan tertentu, nah di sini ada juga aspek fungsionalnya, masing-masing ruang yang ada di dalam sebuah kota atau dalam sebuah ruang yang memang akan dibuat perencanaannya selanjutnya seperti apa, seperti itu. Mengacu pada pengertian tersebut ya ada misalnya wilayah antara lain wilayah timur Indonesia secara geografis, wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah fungsional, wilayah provinsi, kabupaten, kota seperti saya katakan tadi wilayah administratif. Wilayah perkotaan adalah berkaitan, kota itu berkaitan dengan fungsi-fungsinya, di mana di sana pusat administratif, pusat ekonomi, seperti misalnya perdagangan dan lain sebagainya. Selain itu juga merupakan di sini untuk wilayah fungsional dijadikan sebagai acuan istilah atau terminologi kawasan. Nah, jadi ada kawasan atau zona. Oke. Di sini kita lihat lagi bagaimana suatu kawasan tersebut atau wilayah dibagi menjadi, di sini secara konseptual dibagi menjadi 4 wilayah. Di sini wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Apa sih itu sebetulnya dari definisi dari atau arti dari 4 kategori tadi, 4 kategori wilayah tadi? Di sini wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek kriterianya memiliki sifat-sifat yang ataupun karakteristik yang relatif sama. Jadi sifat homogen ini misalnya dalam pengertian wilayah tersebut adalah wilayah berdasarkan fungsinya ya, dalam hal ekonomi. Misalnya wilayah dengan struktur produksi konsumsi yang homogen, tingkat pendapatannya rendah, miskin, misalnya seperti itu. Ini seperti misalnya contoh kawasan industrial, di mana kawasan industri tersebut para pekerjanya relatif karakteristiknya mereka relatif sama, buruh, tempat tinggal yang tinggal di sekitar dekat-dekat pabrik tersebut adalah karya buruh atau buruh-buruh yang ada
yang bekerja di pabrik tersebut. Lalu kemudian ketika itu kita melihat homogenitas secara geografis misalnya, topografis atau iklim yang sama. Ketika kita lihat topografis, apakah wilayah tersebut memiliki karakteristik ya perbukitan, atau ada bukit, ada lembah, itu yang nanti ya apa namanya ketika sifat-sifatnya itu tidak homogen. Oke, itu tadi apa namanya penjelasan mengenai wilayah homogen. Kemudian wilayah nodal atau istilahnya suatu wilayah yang memiliki fungsi atau secara fungsional mereka itu tergantung dengan pusat. Ini seperti misalnya mungkin ya wilayah bagian belakang, wilayah pinggiran atau hinterland, atau mungkin ya salah satu wilayah juga yang mungkin seperti kalau Anda pernah mendengar istilahnya kota satelit, sebuah kota yang masih tergantung pada kota yang lebih besar di dekatnya dan yang masih menjadi pusat. Dan mereka ketika kota satelit itu mereka tinggal di sana tapi bekerjanya di pusat kota seperti itu misalnya. Dan di sini tingkat ketergantungannya dalam arti hinterland ini bisa juga bukan sebuah kota, tapi misalnya pedesaan atau daerah pertanian atau daerah di mana batas-batas sebuah kota besar ini berada. Jadi mereka sebetulnya memiliki aspirasi untuk tinggal di tengah kota supaya dekat dengan dekat dengan bagian tempat dia bekerja, tapi aspirasi tersebut belum terpenuhi, ataupun mungkin dia sedang ingin menuju ke arah kota, namun dia sedang tertahan di perbatasan. Tertahan di sini tadi dalam arti masalah tempat tinggal, kepemilikan tempat tinggal, maksudnya dia bisa ke sana, atau mereka sebetulnya memiliki aspirasi untuk bekerja di pusat kota karena mungkin dianggap pendapatannya jauh lebih besar. Tapi sementara mereka tidak bisa sampai ke tengah kota sekali, sehingga mereka tertahan di sekitar wilayah pinggiran tersebut. Nah, di sini ketergantungan antara daerah hinterland atau daerah nodal ini tadi, ini bisa jadi merupakan, bisa dilihat dari sini arus penduduknya, faktor-faktor produksi yang ada di sana, lalu kemudian barang, jasa, komunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Jadi seperti misalnya daerah tertentu yang misalnya ketika mungkin kebutuhan akan tekstil, kebutuhan akan kebutuhan lain, fasilitas pendidikan misalnya dan lain sebagainya, atau komunikasi, mereka harus tetap bergerak atau menuju, atau secara fungsional dia tetap akan masih akan tergantung sekali dengan kota. Nah, ini yang disebut wilayah nodal. Nodal aja ya saya bacanya, karena ketika saya salah baca, nodal artinya semacam mie ya. Di sini kemudian ada wilayah administratif. Nah, ini yang paling akrab sekali kita ketika membagi region atau wilayah. Itu paling mudah adalah wilayah administratif atau wilayah politis. Jadi di sini wilayah yang memang ditentukan batas-batasnya oleh sebuah dalam arti dalam fungsi pengelolaan pemerintahan. Ya, seperti misalnya di sini provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan lain sebagainya. Yang itu semua ada undang-undangnya, dan itu semua ada peraturannya. Nah, sementara di sini mungkin ini yang agak sedikit menarik adalah wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang memiliki batasan secara fungsional dalam kaitannya ada rencana-rencana tertentu yang akan dilakukan di wilayah tersebut, di zona tersebut. Wilayah tersebut merupakan biasanya menunjukkan suatu kesatuan dari keputusan kebijakan ekonomis biasanya. Perencanaan ini juga tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga aspek fisik atau bahkan juga ekologis. Nah, wilayah perencanaan ini tergantung rencana itu wilayah tersebut mau
digunakan untuk apa. Nah, ketika kita bisa, salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana kondisi di pantai Mempawah dan juga Bengkayang. Anda melihat ada sekarang sedang ada pembangunan yang cukup besar ketika itu akan digunakan sebagai kawasan pelabuhan yang cukup besar, kawasan yang cukup luas kalau dilihat dari pembangunannya, lalu kemudian pembebasan tanahnya dan yang terjadi di land clearing di kiri kanan jalan, sehingga di sana memang akan direncanakan untuk untuk aspek ekonomi di sini, walaupun aspek transportasi, tapi intinya demi gerakan ekonomi dan distribusi dari barang, jasa, ekspor, impor, pergudangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian wilayah ini semacam wilayah perencanaan yang direncanakan untuk peruntukan tertentu. Nah, misalnya memang wilayah tersebut yang tadinya mungkin sudah terlanjur ada orang atau ada, itu digunakan sebagai tanah lahan atau wilayah, entah mungkin hutan lindung atau taman nasional atau tempat untuk lokasi atau wilayah yang memang digunakan karena mungkin keanekaragaman hayatinya cukup kaya dan supaya menghindari kepunahan, supaya menghindari kerusakan, dan memang tetap akan terus terkonservasi secara ekologis di sini. Nah, ya memang direncanakan peruntukannya untuk itu, tidak untuk yang lainnya. Jadi peruntukan atau perencanaan secara ekologis. Ya, selain taman nasional mungkin lahan gambut misalnya, atau seperti kalau di Jawa ada misalnya wilayah yang karena itu hanya gumuk pasir senjun yang ada di Indonesia, makanya berusaha dilestarikan, walaupun tetap saja tidak mudah untuk sebuah penataan dan perencanaan ini, karena melibatkan masyarakat sekitar dan ya pastinya ada pro kontra untuk wilayah-wilayah peruntukan ini, dan itu tentu saja semuanya juga nanti akan perbedaan kepentingan, lalu perbedaan ya secara politis, secara itu akan cukup kompleks. Oke, saya rasa untuk geografi desa kota dan penjelasan tentang planologi ini saya cukupkan sekian dulu. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan materi apa yang akan kita bahas, atau nanti tetap akan saya ceritakan di sini. Nanti kita tunggu, atau bisa jadi nanti ini akan didiskusikan dengan Budian di grup WA. Oke, seperti itu dulu. Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam dan selalu sehat.